Episode 6, Tetangga Baru. Wanita itu tak menyangka jika pria yang ada di hadapannya ini ternyata sudah memiliki istri. "Mas Bayu sudah menikah?" tanya Manda dengan wajah muram. "Sudah, aku sudah menikah," ungkap Bayu. Raut wajah Manda yang semula cerah berseri pun langsung meredup usai mendengar perkataan Bayu. "Ah, ternyata sudah menikah ya," gumam Manda lirih dengan ekspresi kecewa. "Baru pulang, Mas. Bagaimana pekerjaan di kantor?" sapa Wulan pada suami yang baru saja kembali dari kantor. Bayu menghempaskan tubuhnya ke sofa yang empuk dan bersantai sejenak usai melalui hari yang melelahkan, bertugas di kantor baru dengan jabatan baru. Wulan segera membuatkan minuman untuk sang suami dan menyiapkan makan malam untuk suaminya yang sudah lelah bekerja seharian. "Aku sudah memasak makan malam. Mas bisa mandi dulu, lalu kita makan bersama," ujar Wulan pada Bayu. Pria itu segera bangkit dari sofa dan bergegas membersihkan diri, kemudian bersiap menyantap makan malam bersama sang istri tercinta. Bayu keluar dari kamar mandi dengan handuk yang masih bertengger di kepala. Usai beberapa menit menghabiskan waktu berendam di air yang segar, Bayu cukup terkejut melihat meja makan yang sudah penuh dengan banyak hidangan hasil masakan sang istri. "Kamu masak banyak banget," cetus Bayu saat melihat banyaknya piring makanan yang tersaji di meja makan. Wulan melempar senyum pada sang suami dan menarik kursi untuk mempersilahkan sang suami duduk menyantap makan malam buatannya. "Mas sudah capek bekerja seharian kan? Sudah sewajarnya aku menyiapkan makanan istimewa untuk suamiku yang sudah lelah bekerja seharian," sahut Wulan. "Mas mau apa? Aku ambilkan ya." Wulan segera mengambil piring dan mengisi wadah tersebut dengan penuh makanan untuk sang suami. Bayu nampak girang menerima perhatian kecil dari sang istri yang begitu memanjakan dirinya setelah lelah bekerja. "Terima kasih Wulan, kamu gak perlu masak sebanyak ini sih. Hanya ada kita berdua di sini. Gimana kita bisa menghabiskan makanan sebanyak ini nanti?" tukas Bayu sembari tertawa kecil. "Mas harus makan yang banyak. Bekerja sebagai presidir pasti berat kan? Mas nggak ada kesulitan kan?" tanya Wulan. "Kamu tenang aja, Mas bisa beradaptasi kok. Lingkungannya juga nyaman. Mas pasti betah," ungkap Bayu. "Kamu juga harus betah di sini ya." Wulan mengangguk sembari melempar senyum pada sang suami. "Kemanapun aku pergi, selama ada Mas, aku pasti betah," timpal Wulan. Pasangan suami istri itu kembali menikmati makan malam mereka, hingga akhirnya acara mereka pun harus terganggu karena kedatangan tamu tak diundang yang menunggu di depan pintu. "Siapa yang datang?" gumam Bayu saat mendengarkan suara ketukan pintu. Wulan pun berhenti menyendokkan makanan ke mulutnya dan bergegas menghampiri pintu ruang tamu. "Aku buka dulu ya Mas." Begitu pintu terbuka, seorang pria asing nampak berdiri di depan Wulan sembari melempar senyum pada dirinya. Wulan tampak bingung dan membalas senyuman pria itu dengan canggung.
Ada yang bisa saya bantu? Sapa Wulan pada tamu pria yang datang ke rumahnya itu. Pandangan mata Wulan mulai beralih pada seorang anak kecil yang bersembunyi di balik pria berusia 40 tahun itu. Pria itu segera menarik anak kecil yang bersembunyi di kakinya untuk keluar dan menunjukkan wajah pada Wulan. "Kamu bukannya anak kecil yang tadi?" ujar Wulan begitu ia melihat wajah anak kecil itu dan mengenalinya. "Sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu malam-malam. Saya ayah dari anak ini. Perkenalkan, nama saya Raka dan ini anak saya, Raffi." Pria bernama Raka itu memperkenalkan diri dan juga mengenalkan bocah kecil bandel yang sudah memecahkan kaca di rumah Wulan itu. "Saya Wulan, Pak. Ada perlu apa ya?" tanya Wulan bingung dengan maksud kedatangan Raka yang tiba-tiba berkunjung ke rumahnya. "Saya ingin minta maaf atas perilaku anak saya yang nakal ini. Mohon maaf, anak saya sudah memecahkan kaca di rumah ibu," ucap Raka dengan sopan saat meminta maaf pada Wulan. Melihat Raka yang begitu sungkan, Wulan pun ikut merasa canggung dan tak enak hati menerima permintaan maaf hanya karena masalah kecil yang ditimbulkan oleh anak-anak. "Tidak masalah, Pak. Namanya juga anak-anak. Saya bisa maklum," sahut Wulan, tak ingin memperbesar masalah hanya karena hal sepele. "Tetap saja, Bu. Anak saya sudah menimbulkan masalah dan merugikan ibu sampai merusak barang di rumah ibu. Saya akan bertanggung jawab, Bu. Saya akan mengganti kaca yang pecah," ujar Raka. "Tidak perlu, Pak. Itu hanya kaca. Yang penting pecahan kacanya tidak melukai anak Bapak," tolak Wulan secara halus. Sementara Raka dan Wulan membahas ganti rugi, Raffi hanya bisa diam sembari memeluk kaki sang ayah. "Ayo Raffi, kamu harus minta maaf sama Tante Wulan. Lain kali jangan main sembarangan lagi," omel Raka pada putranya yang masih kecil. Wulan tersenyum manis pada Raffi agar tak membuat bocah kecil itu ketakutan. Wanita itu berjongkok dan mendekati tubuh mungil Raffi yang masih memeluk kaki sang ayah. "Tidak apa-apa, Pak. Namanya juga anak kecil. Mereka lagi senang-senangnya bermain kan? Raffi juga sudah meminta maaf, Pak," tukas Wulan sambil mengusap lembut rambut Raffi. "Raffi suka bola ya?" tanya Wulan. Anak kecil itu mengangguk dan membuat Wulan nampak gemas. "Raffi benar-benar pintar ya. Sudah pandai meminta maaf. Raffi juga bilang akan membawa Bapak kemari dan membicarakan ganti rugi kaca. Anak sekarang pintar-pintar," puji Wulan pada putra Raka itu. "Saya sangat menyesal. Tolong izinkan saya mengganti kaca di rumah ibu," paksa Raka pada Wulan. Wulan menggeleng dan masih bersikeras menolak. "Tidak perlu, Pak. Saya bisa maklum. Tidak perlu diganti," ujar Wulan. "Tolong, Bu, biar saya ganti ya. Saya benar-benar merasa tidak enak pada keluarga ibu karena sudah merusak rumah ibu," tanya Wulan yang bersikeras menolak. Raka juga nampaknya sama keras kepalanya seperti Wulan. Pria itu masih memaksa dan mendesak Wulan agar mau menerima ganti rugi kaca darinya akibat ulah putranya. "Tolong terima saja, Bu. Saya akan ganti dengan kaca yang lebih bagus." Wulan dan Raka pun terlibat perdebatan kecil, di mana Raka terus memaksa ingin mengganti kaca yang pecah, sementara Wulan masih bersikeras menolak dan tak ingin menerima kaca baru dari Raka. Akhirnya
Wulan pun memilih untuk mengalah dan menerima kaca dari Raka daripada ia harus melatini pria itu berdebat tanpa henti. "Ya sudah kalau begitu, saya terima kaca dari Bapak," sahut Wulan menyerah dan mengiyakan kemauan Raka. Raka pun menyambut jawaban Wulan dengan senyum sumringah dan berjanji akan kembali untuk mengganti kaca keesokan harinya. "Kalau begitu, besok saya akan ganti, Bu. Saya akan kembali lagi besok," ujar Raka. "Baik, Pak. Kalau begitu, kami pamit dulu, Bu. Terima kasih banyak sudah memaklumi kenakalan putra saya," ucap Raka. "Sama-sama, Pak. Terima kasih juga sudah mau mengganti kaca rumah kami." Raka dan Raffi pun bergegas meninggalkan rumah Wulan dan Bayu. Bayu yang masih berada di meja makan nampak dibuat keheranan oleh sang istri yang begitu lama menyambut tamu. Baru saja Bayu hendak menyusul Wulan, tiba-tiba saja sang istri sudah muncul terlebih dahulu dari balik tembok. "Lama sekali kamu di ruang tamu. Memangnya siapa yang datang?" tanya Bayu. "Itu anak tetangga. Ayahnya kemari mau ganti rugi kaca yang dipecahin sama anaknya tadi siang," ungkap Wulan. Bayu yang mendengar perkataan Wulan hanya menganggukkan kepalanya.